Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjali Farah Maulita, NIM 1910421035. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek prosedur audit dan kode etik kasus audit PT Garuda Indonesia tahun 2018. Yang pertama adalah pendahuluan. PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk adalah maskapai pertama dan terbesar di Indonesia dengan pendekatan berorientasi melayani. Garuda Indonesia bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan bagi wisatawan. 3 artikel ilmiah di Indonesia ini sekaligus menyediakan layanan pengiriman barang melalui udara. PT Garuda Indonesia memiliki 3 hubungan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah hubungan bisnis yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Yang kedua adalah hubungan di daerah pariwisata yang berada di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Kemudian untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke bagian timur Indonesia, Garuda Indonesia juga memiliki hubungan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. GIAA menyediakan layanan penuh melalui merek Garuda Indonesia dengan pusat kantor di Soekarno-Hatta International Airport. Selain layanan penuh, GIAA juga menyediakan layanan maskapai berbiaya rendah melalui merek Citylink yang terpisah dari merek Garuda Indonesia dan dioperasikan oleh unit bisnis strategis atau SPBU di Surabaya. PT Garuda Indonesia juga dapat diketahui kinerja keuangan yang dicapai perusahaan selama 4 tahun. Yang selanjutnya adalah analisis. Yang pertama, modal kerja bersih terhadap total aktiva rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan PT Garuda Indonesia periode 2015 sampai 2018 dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan untuk mengukur tingkat likuiditas aktiva PT Garuda Indonesia tahun periode 2015 dan sampai 2018. Yang kedua adalah laba ditahan terhadap total aktiva rasio ini merupakan pengukuran profitabilitas kumulatif atau laba ditahan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva rasio ini memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan PT Garuda Indonesia. Yang keempat, nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku hutang rasio ini menunjukkan kemampuan PT Garuda Indonesia dalam memenuhi kewajiban dari nilai pasar modal sendiri atau saham biasa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan hasil perhitungan rasio net working capital to total asset dapat dikatakan buruk karena setiap tahunnya modal kinerja perusahaan terus mengalami penurunan. Yang kedua yaitu kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis rasio retained earning to total asset dapat dikatakan buruk karena pada nilai laba ditahan setiap tahunnya mengalami penurunan yang disebabkan karena penurunan terhadap laba bersih yang diikuti dengan penurunan jumlah laba komprehensif yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan saldo laba. Yang ketiga, kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis rasio earning before interest and tax to total asset dapat dikatakan buruk karena earning before interest and tax to total asset setiap tahunnya mengalami penurunan. Sedangkan pada total aktiva terus mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa pemanfaatan total aktiva dalam memperoleh laba masih kurang efisien disebabkan karena tingginya biaya invest, kondisi perekonomian global yang belum membaik yang berdampak pada turunan daya beli masyarakat. Yang terakhir adalah kinerja keuangan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis rasio market value of equity to book value of debt dapat dikatakan buruk karena nilai pasar mengalami penurunan yang disebabkan karena. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis aspek prosedur audit dan kode etik kasus audit PT Garuda Indonesia tahun 2018. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.